teman-teman, pada video kali ini saya akan menunjukkan proses pembuatan desain tampilan aplikasi menggunakan website Figma. Dimulai dari pemilihan frame hingga penyusunan elemen pada halaman awal hingga ke akhir. Kita mulai untuk desain awal, kita masukkan device, bebas mau pakai yang mana aja. Jika udah, ubah warna sesuai dengan contoh desain yang sudah ada. Di bagian custom, lalu geser sedikit ke bagian Libraios, masukkan kode untuk device-nya sudah jadi, tinggal kalian sesuaikan saja. Selanjutnya, ubah dimensinya agar tampilan lebih realistis. Masuk ke Move Tools untuk memilih objek. Di sini aku pakai W-nya itu 600 dan hanya 1200. Lalu pilih Text Tool untuk nambah tulisan. Nah, ketik yang mau dimasukkan, lalu ubah ukuran dan tulisan di bagian Poppins. Terus kita geser dan sesuaikan sekalian ubah warnanya. Selanjutnya masuk ke Resource untuk ambil komponen dan icon-icon. Search icon yang mau dibuat, jika tidak sesuai, tarik dan atur di mana ingin diletak. Di bagian kanan samping di layout, ubah W dan hanya sesuai yang dimau. Lalu pilih Shape Tool untuk bikin bentuk seperti rectangle, circle, dan sebagainya. Ubah lagi sesuai dengan contoh dan rapihkan. Ikutin contoh desain yang kalian punya, kalian bisa tampilkan mereka berdampingan agar mudah. Untuk ikon aplikasi sama seperti yang awal, tinggal disesuaikan saja sesuai dengan yang kalian mau dan kalian punya contoh desainnya. Untuk mempermudahnya yaitu tinggal copy saja ikon yang awal agar dia bisa menampilkan banyak ikon. Di sini kita copy aja mau buat beberapa dan sebanyak apa menyesuaikan contoh desain. Di bagian pojok kiri itu terdapat bacaan layer. Di situ bisa kita lihat berapa banyak bentuk yang sudah kita desain. Di contoh yang aku bikin itu, aku sudah buat beberapa desain yang membentuk rectangle. Nah, kalian juga bisa buat beberapa bentuk lainnya. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita atur-atur saja dan susun agar desain tersebut tersusun dengan rapi dan enak dipandang oleh yang melihatnya. Lalu kita pilih lagi ke Source untuk menambahkan icon agar home screen terlihat lebih mirip dengan aslinya atau lebih detail. Nah, di menu Resource itu kita juga bisa tambahkan tombol-tombol seperti tombol menu, tombol kembali, dan sebagainya agar dia bisa terhubung satu sama lain di antara desain yang sudah dibuat. Untuk bagian selanjutnya, kita tambahkan teks melalui Text Tool untuk membuat bacaan seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Spotify, ChatGPT, dan lain-lain. Untuk input gambarnya, kita bisa masuk ke file, pilih gambar yang mau diinput, lalu copy dan salin ke desain. Nah, di sini kita di page baru, lalu kita ubah warnanya menjadi hitam. Nah, di sini kita blok jam dan jaringan baterai dari desain sebelumnya. Baru kita copy, kita paste, dan kita rapikan. Lalu kita cari icon plus, kita ketik di sini plus. Nah, di sini icon yang muncul kita ambil, kita seret, dan kita ubah warnanya menjadi warna putih supaya kelihatan. Lalu kita perbesar sesuai ukuran kita, lalu kita geser kemana kita mau posisinya. Setelah itu kita cari ikon Instagram, kita ketik di pencarian sini Instagram, lalu kita pilih logonya, kita tarik, kita pause dulu, kita ubah warnanya menjadi warna putih dan kita perkecil, lalu kita rapikan. Setelah rapi, kita tambahkan ikon heart. Seperti biasa, kita cari di sini heart, dan ini hasilnya. Kita pilih yang mana kita mau, kita tarik, kita ubah warnanya menjadi warna putih. Setelah putih, kita rapikan ikonnya. Nah, di sini kita buka, kita cari Ellipse. Nah, di sini untuk kita letak-letak foto kita. Ini kita buat satu, lalu kita Ctrl C, Ctrl V. Kita salin-salin, lalu kita pindahin ke kanan 1, 2, 3. Nah, di sini kurang 1, jadi kita paste lagi, kita tarik di 4, lalu kita rapikan dimana kita mau. Setelah itu kita tambahkan line art untuk menggaris pembatasnya. Kita tarik dari sini ke bawah.
Lalu kita ubah warnanya menjadi warna yang kita inginkan. Di bagian LPS ini kita masukkan picture kita pilih upload from, kita pilih foto yang mau kita masukkan. Setelah itu kita buat LPS lagi, kita kecilin ukurannya jadi 30, weight-nya dan height-nya kita ubah jadi 30. Lalu kita masukkan, kita rapikan, kita ubah warnanya jadi hitam, baru kita copy, kita paste lagi biar double hitam dan putih di situ. Baru layoutnya weight-nya kita ubah 25 dan height-nya jadi 25, dan kita ubah warnanya menjadi warna putih. Lalu kita sesuaikan. Setelah ini kita buka lagi ikon IV-nya, kita cari icon plus, kita masukkan, kita ubah warna ikonnya menjadi warna putih, lalu kita geser, kita masukkan ke dalam tadi. Oh, ternyata warnanya harus warna hitam guys, jadi kita ubah lagi warna tanda plusnya menjadi warna hitam. Nah, di sini selanjutnya semuanya sama seperti tadi, tinggal kita tambahin image foto-fotonya. Nah, setelah itu kita buat ellipse lagi, lingkaran lagi, dan kita sesuaikan mau seberapa ukurannya kita. Setelah itu kita tampilkan image kita lagi seperti yang tadi. Kita masukkan dan kita sesuaikan di mana posisinya. Setelah itu kita bikin teks lagi untuk cerita Anda di bagian bawah profil dan plus ini. Kita masukkan, kita geser, kita rapikan di mana di tempatnya. Setelah itu kita masukkan nama-nama akun-akun yang ada di profil sebelah ini. Kita masukkan nama akunnya. Kalau sudah di sini kita masukkan rectangle-nya, kita bikin kotak di sini. Nah, ini ukuran radiusnya kita ubah jadi sesuai kita mau, bagus yang mana. Setelah itu kita buka colornya atau warna, kita ubah sesuai kita mau. Seperti ini warna brown. Lalu kita masukkan teksnya mengikuti atau ikutin. Kita rapikan dan kita besarkan ukurannya. Di bagian bold kita naikkan jadi dari 9 ke 11. Kita rapikan. Setelah itu kita buka menu icon IV-nya, baru kita cari menu dots. Nah, di sini menunya ada, kita tarik, kita taruh. Nah, ini warnanya kita ubah menjadi warna putih. Nah, kalau sudah kita geser, kita sesuaikan. Nah, di sini kita bikin blok panjang, kita tarik panjang ke bawah, lalu kita sesuaikan ukurannya seberapa kita mau. Lalu kita cari image kita, foto kita tadi yang mana, kita cari di sini. Baru klik image, gambar, kita masukkan gambarnya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan ikon-ikon sisanya. Contohnya ini ikon heart. Nah, ini kita masukkan lagi. Kita pencet, tarik. Baru kita ubah warnanya warna putih. Kita sesuaikan, rapikan posisinya. Oke, dan kita masukkan teksnya. Like-nya berapa? Ini contoh 385. Kita masukkan, geser. Lalu kita masukkan icon selanjutnya. Di sini kita search, cari lagi sama ikonnya komen. Nah, di sini komennya kita cari ikonnya sesuai.
kita pilih mana dia. Nah ini kita select, kita taruh. Nah ini kayak tadi, kita ubah lagi warnanya ke warna putih. Baru ini layoutnya kita ubah vertical rotationnya. Baru kita letak lagi, kita masukkan teks seperti yang tadi 25, kita taruh di sini. Dan kita lanjutkan ke ikon yang selanjutnya. Nah, di sini kita tambahkan ikon seperti yang tadi, lakukan hal yang sama karena ini mirip-mirip aja, cuma menambahkan ikon dan cari nama yang sesuai. Nah, di bawah sini kita masukkan teks yang tepat tentang desain poster job fair-nya. Supaya kinerja kita lebih efisien. Nah, di sini dari desain sebelumnya kita salin semua, kita blok, baru kita copy, kita paste, kita geser dan kita sesuaikan di desain kita selanjutnya. Setelah menyelesaikan desain pada halaman beranda, saya melanjutkan ke pembuatan halaman profil pada Instagram. Pada bagian header atas, saya menggunakan elemen yang sebelumnya sudah dibuat pada halaman beranda, seperti icon, username, dan menu navigasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi desain antar halaman. Selanjutnya, saya menambahkan foto profil berbentuk lingkaran sebagai elemen utama. Di sini, saya akan menyesuaikan bentuk lingkarannya dan mengatur posisinya menjadi bentuk yang presisi. Lalu, saya menambahkan lingkaran kecil di sisi foto profil sebagai elemen tambahan yang berfungsi sebagai indikator aksi, seperti menambahkan konten atau melakukan perubahan pada profil. Lingkaran ini tersebut ditempatkan di bagian sudut agar tetap terlihat jelas tanpa mengganggu tampilan utama. Jadi lingkaran tersebut kita sesuaikan ukurannya menjadi lebih kecil dari lingkaran yang pertama. Dan kita letak di sudut lingkaran. Untuk memasukkan gambar, saya terlebih dahulu membuka file Explorer, kemudian memilih gambar yang akan digunakan, lalu menyalin dan menempelkannya ke dalam Figma. Pastikan terlebih dahulu kalian sudah memiliki gambarnya. Kemudian pada bagian icons, saya memilih icon plus untuk menyempurnakan bagian dari profil Instagram. Selanjutnya, saya menambahkan rectangle untuk penyempurna dari profil sebelumnya. Dan di sini seperti catatan kecil untuk penyempurna profil. Saya ubah ukurannya menjadi 120 dikali 70 dan diletakkan posisi di sini. Saya akan mewarnainya dengan warna abu-abu gelap, yaitu di kode 383535. Untuk tulisannya,
saya akan menulis siap untuk. Fontnya saya atur di ukuran 16. Lalu sesuaikan posisinya di dalam rectangle tadi, yaitu kotak yang kita buat sebelumnya. Kita tambahkan lagi sebuah lingkaran atau elips di ukuran 20 x 20 yang tujuannya untuk diperkecil agar orang bisa melihat kita sedang dalam masa aktif. Setelah foto bagian profil sudah terisi dengan sempurna, kemudian saya menambahkan informasi akun seperti jumlah postingan, pengikut, dan mengikuti. Untuk nama username, itu bisa kalian sesuaikan seperti keinginan kalian masing-masing. Mulai dari jenis font, ketebalan font, bahkan ukuran font itu sendiri. Itu disesuaikan selera masing-masing dari pembuat desain atau mungkin contoh dari HP kalian masing-masing. Terus ditentukan proposisi ukuran font. Setelah itu, saya menambahkan nama pengguna serta bio di bawah foto profil untuk melengkapi informasi akun. Untuk di bagian bio, karena dia URL penghubung, jika diklik akan langsung terhubung dengan Instagram satu sama lain, saya akan memilih font dengan warna biru. Pada bagian berikutnya, saya membuat tombol aksi seperti edit profile dan bagikan profile dengan menyesuaikan ukuran dan bentuk agar sesuai dengan tampilan desain. Seperti sebelum-sebelumnya, di sini saya menambahkan rectangle dan sesuaikan ukurannya dengan yang kalian inginkan. Ubah warna kotak rectangle sesuai tampilan Instagram yang kalian inginkan. Pada tahap ini, saya mulai membuat tombol aksi seperti edit, profil, dan bagikan profil. Langkah pertama, saya memilih frame halaman profil, kemudian menekan tombol rectangle tools dan shortcut R untuk membuat bentuk dasar tombol. Selanjutnya, saya menggambar persegi panjang di area yang diinginkan, lalu mengatur ukuran panjang dan lebarnya melalui panel sebelah kanan. Setelah itu, saya mengatur corner radius untuk membuat sudut tombol menjadi lebih membulat agar terlihat lebih modern. Kemudian, saya mengatur warna tombol pada bagian fill serta menambahkan stroke jika diperlukan untuk memberikan batas pada tombol. Selanjutnya, saya menambahkan teks dengan memilih text tools atau shortcut T, lalu mengetik tulisan seperti edit profile dan menyesuaikan ukuran font,
ketebalan, serta warnanya. Setelah teks dibuat, saya memposisikannya di tengah tombol dengan menggunakan fitur alignment agar terlihat rapi. Kemudian, saya menyeleksi semua elemen tombol, lalu menggunakan fitur group atau auto layout agar elemen tersebut menjadi satu kesatuan dan mudah dipindahkan. Untuk membuat tombol kedua, saya menduplikasi tombol pertama dengan menekan Ctrl D, lalu mengubah teksnya menjadi bagikan profil. Selanjutnya, saya menambahkan icon di samping tombol dengan cara mengimpor file, ikon, atau menggunakan aset yang tersedia, kemudian menyesuaikan ukurannya agar seimbang dengan tombol. Selanjutnya, pada bagian ikon navigasi konten di bawah bio, saya menambahkan beberapa ikon seperti ikon postingan, repost, dan tag. Saya mengatur ukuran ikon agar seragam, kemudian menyusunnya secara horizontal dengan bantuan fitur alignment agar jaraknya sama dan terlihat rapi. Agar terlihat kita berada di tampilan postingan ulang, saya memakai fitur line, lalu sesuaikan ukurannya agar tampilannya terlihat bagus. Pada bagian grid postingan, saya kembali menggunakan rectangle tools untuk membuat satu kotak, kemudian menduplikasinya beberapa kali menggunakan Ctrl D. Setelah itu, saya menyusun kotak-kotak tersebut menjadi beberapa kolom dengan jarak yang sama menggunakan fitur alignment dan distribution. Kemudian, saya memasukkan gambar ke dalam setiap kotak dengan cara drag and drop, lalu menyesuaikan ukuran gambar agar sesuai dengan frame. Terakhir, pada bagian navigasi utama di bawah layar, saya menambahkan ikon seperti beranda, pencarian, reels, aktivitas, dan profil. Saya mengatur posisi ikon secara horizontal dan memastikan jaraknya konsisten menggunakan figur alignment. Dengan langkah-langkah tersebut, seluruh elemen pada halaman profil dapat tersusun dengan rapi, konsisten, dan sesuai dengan desain yang diinginkan. Selain itu, pengaturan jarak, ukuran, serta posisi setiap komponen juga diperhatikan agar tampilan terlihat seimbang dan mudah dipahami oleh pengguna. Konsistensi antar elemen ini penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang nyaman, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan tampilan aplikasi secara intuitif. Setelah proses perancangan desain selesai, tahap berikutnya adalah pembuatan prototipe. Pada tahap ini, setiap halaman akan dihubungkan untuk mensimulasikan alur penggunaan aplikasi, agar tiap halaman bisa digunakan seperti aplikasi asli. Pada tahap pembuatan prototipe di Figma, saya mulai dengan menentukan halaman awal atau starting point, yaitu pada tampilan home screen. Selanjutnya, saya menambahkan interaksi pada ikon Instagram di halaman home screen sehingga ketika ditekan, pengguna akan diarahkan menuju halaman beranda. Kemudian, pada halaman beranda, saya menghubungkan ikon profil yang berada di bagian bawah sehingga ketika dipilih, pengguna dapat berpindah ke halaman profil.
Pada halaman profil, saya menambahkan beberapa interaksi pada ikon navigasi di bagian bawah. Ikon rumah akan menghubungkan kembali ke halaman beranda sehingga pengguna dapat kembali ke halaman utama. Selain itu, saya juga menghubungkan ikon menu atau garis 3 ke halaman home screen sehingga pengguna dapat kembali ke tahapan awal. Dengan menghubungkan setiap elemen navigasi menggunakan interaksi on tab, perpindahan antara halaman menjadi lebih interaktif dan menyerupai pengguna asli secara nyata. Dengan demikian, prototipe yang dibuat tidak hanya menampilkan desain statis, tetapi juga memberikan gambaran alur penggunaan aplikasi secara lebih jelas dan mudah dipahami. Demikian proses perancangan desain aplikasi yang telah saya lakukan menggunakan Figma, mulai dari pembuatan halaman home screen, beranda, hingga halaman profile. Seluruh elemen disusun dengan memperhatikan konsistensi dan kerapian tampilan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil proyek saya dan teman-teman saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.